Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih dari seluruh tim untuk kalian yang sudah subscribe, nitip komen, like dan juga share dari cerita channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelumnya kita saling berdoa semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari Mbak Erna. Ini seorang karyawati yang pernah bekerja di salah satu kota, yaitu di pabrik. Nah, Mbak Erna ini menceritakan saat dia itu harus ngontrak di salah satu tempat atau di perkampungan yang letaknya tidak jauh dari tempat kerjanya. Pengalaman Mbak Erna saat dikontrakan itu tentang kisah-kisah horornya. Ada kejadian-kejadian yang membuat Mbak Erna dan temannya, yaitu Mbak Wati, ini sampai dia itu harus pergi atau pamitan meninggalkan kontrakannya. Kejadian-kejadian apa? Awal ceritanya, pertama kalinya dia nyari kontrakan, dia itu tidak tahu, Mbak Erna itu tidak tahu kalau kontrakannya ini ternyata letaknya itu dekat dengan pemakaman umum, yang secara mental atau psikologisnya Mbak Erna dan Mbak Wati sebagai seorang perempuan, mereka itu takut dengan hal-hal gaib, apalagi kisah-kisah horor. Tapi justru ketakutannya itu ternyata terbukti dari beberapa kejadian. Setelah hampir 3 bulan lamanya, ternyata dia baru sadar, baru tahu kalau di belakang kontrakannya itu ada pemakaman umum. Ini kejadiannya saat dia itu hendak buang sampah. Dia lewat ke pagar bumi, karena kontrakannya ini dipagari tembok tinggi, itu tidak tahu, tapi ada gerbang yang mengarah ke kebun kosong. Ini maksudnya mau buang sampah, tapi setelah dia buang sampah, dia melihat ke arah yang masih jarak pandangnya masih terlihat, itu seperti batu nisan atau pusara-pusara makam. Dan dia hanya nanya ke temannya Wati, termasuk ke pemilik kontrakan, apa yang ada di belakang kontrakan itu. Ternyata itu pemakaman umum. Setelah mengetahui pemakaman itu, Mbak Wati sama Mbak Erna ini mulai cerita-cerita kisah-kisah horor. Soalnya sebelum Mbak Erna tahu kalau itu pemakaman umum, ini sering mendengar tangisan-tangisan anak kecil itu di tengah malam. Nah, waktu itu Mbak Erna itu mengiranya yang anak dari salah satu tetangga kontrakan ataupun orang kampung sekitar. Ini sama sekali tidak pernah kepikiran kalau tangisan bayi itu adalah tangisan gaib. Karena di sekitar Mbak Erna, setelah tahu pemakaman itu, dia cerita sering mendengar anak kecil menangis, anak yang masih balita. Ditelusuri di sekitar perkampungan, di dekatnya kontrakan itu tidak ada yang namanya anak yang usianya itu di bawah 5 tahun. Rata-rata itu ya orang-orang dewasa, termasuk anak-anak SMP. Nah, terus yang selama ini nangis tiap malam itu siapa? Ini mulai rasa takut itu muncul di dalam pikirannya Mbak Erna sama Mbak Wati. Dan kejadian berikutnya, saat Mbak Erna ini bekerja di shift 2, dia itu pulang sampai jam 10:30, itu baru nyampe di kontrakannya. Dia jalan kaki dari kontrakan ke pabrik karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya beberapa ratus meter. Saat Mbak Erna ini hampir sampai di depan pintu kontrakan, Mbak Erna ini seperti melihat bayangan putih itu seperti melintas di antara pintu-pintu kontrakan. Mbak Erna sempat ketakutan dan spontan menanyakan ke
orang-orang yang masih begadang di malam itu. Pak, Om, Mas, ditanya semuanya. Orang-orang di sekitar kontrakan itu, ada yang lihat tidak ada bayangan putih tadi? Semua orang menjawab tidak ada yang melihat. Nah, waktu itu Mbak Wati itu udah ada di dalam kontrakan karena mereka berdua itu beda shift. Nah, saat masuk gedor-gedor pintu kontrakan karena saking takutnya, sementara Mbak Wati ini diketuk pintunya, digedor-gedor pintunya karena mungkin sudah terlelap tidur, ini tidak bangun-bangun sampai beberapa kali, sampai kontrakan di sebelahnya itu terbangun karena terganggu ketukan atau gedoran pintu yang terlalu keras. Nah, sebelahnya itu nanya, ada apa sih Mbak kok teriak malam-malam? Mbak, Mas, maaf, saya itu ketakutan, saya itu barusan melihat ada bayangan putih itu melintas di pintu-pintu kontrakan, ya pintunya Mbak, pintunya emas, semuanya. Jangan nakut-nakutin Mbak. Bener Mbak, makanya saya gedor-gedor pintu. Dia lagi menjelaskan pintu kontrakan yang dihuni Mbak Wati sama Mbak Erna ini. Mbak Wati keluar dari pintu itu. Ada apa sih Erna? Kata Wati. Ada bayangan putih, entah itu apa. Bu, Mas, permisi ya, saya mau masuk dulu. Ditutup pintu kontrakan sama Wati. Sesampainya di dalam, Mbak Erna ini yang biasanya ini bersih-bersih dulu badan atau kakinya itu di halaman kontrakan karena memang letak kamar mandinya ini bebarengan untuk 4 kontrakan. Kamar mandinya itu cuma ada 2 dan tempatnya itu pun ada di halaman depan kontrakan. Jadi kalau mereka mandi tiap hari ataupun ganti baju, yaitu ada di depan kontrakan tersebut dan harus antri. Nah, ini yang dilakukan Mbak Erna malam itu, dia tidak berani keluar dari kamar tersebut. Dia langsung membaringkan tubuhnya bersama dengan Wati yang memang keadaannya masih ngantuk. Tapi malam itu Mbak Erna itu masih kebayang terus dengan sosok bayangan putih tadi. Apa sebenarnya? Kenapa tidak ada satupun orang yang melihat? Padahal dengan nyata dan jelas dia melihat itu bayangan putih itu melintas di antara pintu 1 sampai ke pintu keempat. Di semua kamar itu seakan-akan dilintasi bayangan putih itu. Tapi kenapa tidak ada satupun yang merasakan bahkan melihat? Ini suatu keanehan. Nah, di keesokan harinya Mbak Wati ini memang dia si pagi, dia berangkat, sementara Mbak Erna itu ditinggal sendirian karena dia itu istirahat, berangkatnya itu nanti sore, kira-kira jam 4 sore. Pagi itu saat Mbak Wati ini berangkat kerja di pabrik, Mbak Erna kan ditinggal sendirian. Dia mulai merasakan hal-hal yang benar-benar di luar pikirannya. Karena dia tidak sadar kalau dia sedang istirahat. Ditinggal Mbak Wati sendirian di kamar. Itu suasana kamar yang biasanya itu sudah ramai dengan orang-orang yang ada di sekitar kontrakan. Itu suasananya itu sangat sepi. Tidak seperti biasanya. Ini pada kemana orang-orang? Nah, Mbak Erna keluar, dilihat kamar 1 sampai kamar 3 dan 4. Karena letak kamarnya Mbak Erna itu ada di tengah-tengah. Ini memang tertutup semua. Apakah mereka ini sedang keluar atau sedang kemana? Apa mereka berangkat kerja semua? Mbak Erna mengira ya kalau mereka semua di kontrakan 1, 3, dan 4 itu ya berangkat si pagi. Sehingga Mbak Erna ya merasakan benar-benar, oh pantesan aja sepi sekali. Nah, saat di dalam, Mbak Erna itu seperti mencium bau umbi-umbian. Nah, pikirannya Mbak Erna waktu itu, siapa yang pagi-pagi kayak gini, jam 9, jam 10 pagi kayak gini kok ada yang bakar umbi-umbian? Apa ada yang sengaja bakar umbi-umbian? Mbak Erna keluar dari kontrakannya, dilihat kanan kiri sampai ke pemilik kontrakan pun tidak ada yang bakar umbi-umbian tersebut. Mbak Erna nanya ke pemilik kontrakan tentang bau itu. Dijawab sama pemilik kontrakan, dia tidak mencium apa-apa dan tidak ada satupun yang membakar umbi-umbian tersebut. Mbak Erna mulai curiga. Kalau semalam yang dia lihat itu bayangan putih, esok paginya Mbak Erna mencium aroma-aroma bakar-bakaran umbi-umbian tersebut. Ini ada apa?
Mbak Erna mulai merasakan rasa takut yang mulai muncul di pikirannya. Sampai dia tidur siang hari itu dia itu memimpikan seperti seolah-olah itu ada di pemakaman. Karena dalam mimpinya dia berjalan ke arah pemakaman, itu banyak orang-orang yang sudah meninggal itu berdiri. Ini yang membuat Mbak Erna itu terbangun dari tidurnya sembari mengucapkan kata istighfar, astagfirullah, mimpi apa tadi. Nah, saat Mbak Erna ini terbangun, dia sadar kalau itu hanya mimpi. Tapi kenapa saya mimpi itu ada di area pemakaman dan orangnya pun bangkit semua seraya menatap Mbak Erna. Sore harinya saat Mbak Wati pulang, sore harinya Mbak Erna ini ketemu Mbak Wati di pabrik karena memang shiftnya bergantian. Mbak Erna itu cerita ke Mbak Wati tentang apa yang dialami jam 10 pagi sama tidur siangnya. Nah, Mbak Wati yang juga ketakutan malam harinya, kata Mbak Erna, itu pun merasakan hal yang sama. Ketakutannya itu muncul saat Mbak Erna itu katanya ada di pabrik jam 9 malam, suasana kontrakan itu benar-benar sudah sepi. Mbak Wati itu seakan-akan tidak bisa tidur malam itu. Dia nunggu Mbak Erna pulang, menunggu sampai jam 10:30 itu rasanya lama banget. Dalam pikirannya Mbak Wati, kata Mbak Erna, apa yang sebenarnya terjadi dengan Erna? Karena akhir-akhir ini Erna itu merasakan sesuatu yang beda, tidak seperti minggu-minggu sebelumnya. Sore harinya Mbak Erna itu berangkat untuk shift 2 ke pabrik bersamaan dengan Mbak Wati keluar untuk shift satunya. Mbak Erna itu ketemu sama Mbak Wati. Sebentar dia ngobrol, cerita tentang apa yang dialami siang hari. Nah, saat malam hari dia nunggu Mbak Erna, ini cerita dari Mbak Wati, kata Mbak Erna, kalau Mbak Wati itu merasakan suasana malam tersebut itu benar-benar suasana yang sangat sunyi, sepi senyap, tidak ada siapa-siapa, padahal tidak seperti malam-malam sebelumnya. Karena di area kontrakan yang dekat dengan perkampungan, biasanya hilir mudik orang yang sedang berjalan, itu sering terdengar motor yang lewat, orang yang jualan. Malam itu kira-kira 8:30 sampai jam 9 malam, kata Mbak Wati, itu sepinya minta ampun. Sampai dia itu merasakan ketakutan karena mimpi dari Mbak Erna tadi tentang alam pemakaman. Sampai dia tidak berani tidur sendirian, dia nonton channel TV. Sampai singkat ceritanya Mbak Erna ini pulang, itu sampai kaget karena Mbak Wati yang biasanya sudah tidur pulas kok masih begadang. Loh, belum tidur Ti, kata Erna. Belum. Loh, kenapa? Biasanya kamu udah tidur duluan. Saya tidak bisa tidur, entah pikiran saya itu kemana-mana, takut. Karena tidak biasa-biasanya kontrakan kita, lingkungan ini tuh sepi sekali. Dari jam 8:30 sampai kamu ini pulang, sepi banget. Ini yang membuat saya itu khawatir dan takut kalau ada apa-apa di lingkungan ini. Nah, esok harinya itu ternyata ada orang yang meninggal, dan meninggalnya itu dimakamkan di dekat kontrakannya Mbak Erna sama Mbak Wati. Hari berikutnya setelah orang itu dimakamkan, Mbak Erna sama Mbak Wati itu pikirannya itu udah benar-benar tentang orang yang meninggal tadi. Jangan-jangan orang itu kentayangan. Karena mereka yang kebetulan shiftnya udah sama, ini di minggu setelahnya, ini mereka, Mbak Erna sama Mbak Wati itu ada di kontrakan tersebut berdua. Dan di malam harinya Mbak Erna yang sedang tertidur, Mbak Erna itu melihat di dalam mimpinya itu ketemu dengan sosok wajah yang sangat mengerikan. Wajahnya yang berlumuran darah itu menatap tajam Mbak Erna dengan kondisi wajah yang sudah tidak
terlihat karena memang raut wajahnya berlumuran darah. Ini yang membuat Mbak Erna itu langsung terbangun karena mimpi buruk itu. Nah malam itu dia cerita sama Mbak Wati, dibangunkan Mbak Wati karena mimpi tersebut. Dek, Wati, saya itu barusan mimpi buruk. Nah Mbak Wati itu udah menghiraukan tentang mimpinya Mbak Erna karena memang Mbak Wati katanya ngantuk sekali, dia tertidur, sementara Mbak Erna dia harus balik lagi tidur. Tapi untuk dia bisa benar-benar tidur, Mbak Erna itu masih kebayang terus dengan mimpi yang baru saja dialami. Sampai singkat ceritanya dia mendengar suara azan subuh. Setelah dia sholat subuh, Mbak Erna ini baru bisa tidur. Sampai dia harus kesiangan gara-gara semalam dia itu mimpi buruk. Karena Mbak Wati, kata Mbak Wati, Mbak Erna dibangunkan tuh susah sekali. Nah Mbak Wati meninggalkan Mbak Erna karena mungkin dikiranya Mbak Erna itu shift 2. Karena waktu dua-duanya shift pagi itu Mbak Wati itu tidak tahu kalau Erna itu ternyata shiftnya sama dengan shiftnya Mbak Wati. Sampai dia datang ke pabrik, Mbak Wati kaget, loh kamu kok shift 1? Ya kan saya memang sudah shift 1, kan gantian rolling. Oh begitu ya, maaf ya, ya enggak apa-apa. Ya Mbak Erna ini ditegur sama satpam dan juga orang-orang pabrik tersebut ya karena keterlambatan dia berangkat bekerja. Di malam hari lainnya ini gilirannya Mbak Wati yang memimpikan soal arwah gentayangan, tapi berwujudnya itu sudah terpocong, sudah menjadi pocong. Ini Mbak Wati yang giliran dia tidak bisa tidur sampai Mbak Erna pun terbangun. Dan mereka hanya sampai ketakutan keduanya karena mimpi itu kok sering muncul, padahal awal-awal bulan dia tinggal bersama Mbak Wati itu Mbak Erna dan Mbak Wati itu tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, hanya suara tangisan. Tapi setelah mendengar kematian orang yang meninggalnya kecelakaan, ini kenapa menghantui mereka berdua. Dan kejadian yang paling membuat mereka itu sampai meninggalkan kontrakan ini saat mereka pulang dari tempat kerjanya. Waktu itu sudah shift 2 lagi. Mbak Erna, Mbak Wati itu benar-benar melihat secara nyata bayangan putih yang pernah dilihat Mbak Erna beberapa minggu yang lalu itu benar-benar lewat lagi, tapi masuk ke kontrakannya Mbak Erna sama Mbak Wati. Nah Mbak Erna sama Mbak Wati yang benar-benar melihat secara langsung ini teriak hantu-hantu. Ini yang membuat beberapa orang yang masih berjaga di area kontrakan, di antara orang kampung yang laki-laki itu meminta kuncinya Mbak Erna, kunci kontrakan untuk melihat apa yang ada di dalam kontrakannya Mbak Erna. Nah saat melihat itu ya memang tidak ada apa-apa. Mbak Erna hanya masuk, ditinggalkan beberapa orang termasuk tetangga kontrakannya itulah hanya meninggalkan semua untuk Mbak Erna dan Mbak Wati yang sudah masuk ke dalam kontrakan. Nah malam harinya saat dia itu hendak istirahat malam, ini bayangan itu benar-benar muncul. Itu di antara kamar mandi tempat Mbak Erna itu habis cuci tangan, habis cuci kaki, termasuk Mbak Wati itu seperti ada di belakang mereka. Ketika menoleh itu benar-benar sosok itu lewat lagi. Mbak Erna langsung takut, diikuti sama Mbak Wati, aduh hantu, langsung masuk ke kamar. Nah di dalam kamar mereka berdua itu benar-benar ketakutannya luar biasa. Selimut satu tuh untuk berdua tidur di dalam selimut. Nah tanpa disadari ketakutannya mereka hanya tertidur. Dalam tidurnya ini yang membuat Mbak Erna itu terbangun secara mendadak itu karena dia memimpikan sosok yang wajahnya benar-benar tidak terlihat lagi dengan tatapan yang tajam. Itu benar-benar muncul di mimpinya Mbak Erna. Nah saat dia bangun itu yang dilihat bukan sosok tadi, tapi sosok pocong yang nyata-nyata itu ada di hadapan Mbak Erna. Spontan Mbak Erna langsung teriak pocong sembari menepuk
kepalanya Wati. Tanpa dia sadar, kepalanya Mbak Wati dikeplak-keplak sama Mbak Erna sampai Mbak Wati terbangun. Nah, saat dia terbangun, pocong itu sudah tidak ada. Ada apa sih kamu, Erna? Ini kepalaku sakit. Ada pocong, Wati, ada pocong, tidak ada pocong. Mana tidak ada apa-apa. Udah kamu tidur. Dimarahin Mbak Erna sama Mbak Wati karena dikiranya yang dilihat tadi hanya bayangan atau halusinasinya Erna. Tapi di keesokan harinya, saat Mbak Erna dan Mbak Wati ini berangkat ke pabrik, Mbak Erna sama Mbak Wati ini udah sepakat untuk tidak lagi ngontrak di situ. Dia mencari kontrakan. Sepulang kerja, dia itu mencari kontrakan yang lain yang tidak jauh dari pabriknya dia. Nah, akhirnya ketemu. Sampai singkat ceritanya, Mbak Erna ini kemas-kemasi barangnya. Malam harinya, malam terakhir dia nunggu di kontrakan, itu kejadian yang benar-benar keduanya itu terasa nyata ada di alam yang tidak pernah dia jumpai. Karena suasana di dalam kamar itu benar-benar baunya itu seperti bau kemenyan, campur aduk baunya itu yang membuat keduanya sampai tidak tidur itu sampai pagi hari. Di malam terakhir itu kejadian yang benar-benar di luar nalar Mbak Wati sama Mbak Erna. Bau kemenyan yang sangat menyengat, suara tangisan bayi itu benar-benar terdengar oleh keduanya yang membuat mereka itu tidak bisa tidur malam itu. Bukan hanya itu saja, sosok pocong tersebut tuh seakan-akan sering melintas dan nongol di antara jendela kamar depannya Mbak Erna sama Mbak Wati. Nongol di depan kontrakan yang ada jendela itu seakan-akan pocong itu selalu mengintip Mbak Erna dan Mbak Wati. Ini yang membuat keduanya itu hanya sampai tidak bisa tidur. Kebetulan esok harinya ini memang sudah rencana keduanya untuk pindah karena memang sudah dapatkan kontrakan baru. Dia pamitan sama pemilik kontrakan sekaligus menceritakan kenapa dia pindah. Karena di dalam kontrakan itu dia benar-benar tidak sanggup untuk melihat kejadian-kejadian berikutnya. Karena beberapa minggu terakhir dia itu seperti diteror hantu. Dari tangisan bayi, bau yang aneh, sosok pocong, dan juga mimpi-mimpi yang benar-benar mereka berdua itu benar-benar ketakutan. Dan singkat ceritanya, pemilik kontrakan ini memaklumi keduanya, yaitu Mbak Erna sama Mbak Wati, karena memang sosok perempuan juga. Mereka wajar kalau ketakutan. Setelah pamitan, ini beberapa tetangga itu sempat menanyakan. Nah, tapi Mbak Erna sama Mbak Wati itu tidak menjelaskan secara detail. Yang alasan itu sudah disampaikan ke pemilik kontrakan. Mbak Erna sama Mbak Wati ya semua barang-barangnya dikemasi sampai dia itu sewa backup untuk membawa seisi kontrakan untuk pindah ke kontrakan yang barunya. Nah, dari kisah horor Mbak Erna sama Mbak Wati ini semoga menjadi hiburan untuk kalian semua yang menyukai cerita-cerita horor dan seram dari channel Sunyi Sepi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.